baru yang. Oke. Ini sebenarnya belum semua data, tapi boleh stop share, saya mau mulai kelasnya. Oke, semuanya selamat datang di Algorithmic School yang Indonesia. Terus perkenalkan, nama saya Fitri Nurjana, saya akan jadi tutor kalian di Python Pro. Kemudian background saya itu matematik, tapi saya memang suka coding. Dan um, kalian bisa panggil saya Miss Fitri saja ya di sini. Kemudian asal saya Lampung, ya kira-kira seperti itu. Nah, hari ini kita pasti perkenalan karena hari ini hari pertama. Pertama saya akan perkenalan dulu satu-satu formatnya. Open kamera ya pasti ya. Oke, saya kasih aturan dulu deh. Sambil nanti kenalan satu-satu, nanti sambil saya kasih tahu ritme belajar online yang grup. Ya, karena di grup ini agak-agak berbeda ya. Sambil kita nanti aturan perkenalannya seperti apa. Aturan perkenalan paling biasa aja, kayak nama, kemudian nama panggilan, asal, ya asal dikasih tahu. Kemudian seberapa jauh tahu Python. Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa, nggak usah malu, kita semua belajar. Terus abis itu hobi. Hobinya apa? Ya, gitu aja paling ya. Nama, nama panggilan, biasanya dipanggil apa, kemudian tahu Python atau enggak, atau pernah belajar gitu. Kalaupun nggak tahu nggak apa-apa. Terus sama asal. Hobi-hobi. Hobi. Asal juga ya. Jadi ada sekitar 4 atau 5. Nah, sebelum kita mulai satu-satu perkenalan, saya mau kasih tahu dulu aturan pembelajaran yang saya punya di kelas saya, khususnya di online ya. Yang pertama, yang pasti kamera harus on kecuali ada kendala. Nah, kenapa sih harus begitu? Ya kadang-kadang ada kendala ya nggak masalah. Iya, kadang-kadang kita akan lebih fokus saat kita merasa diawasin gitu. Jadi kalau kamera on itu saya harap pembelajaran akan lebih fokus. Kemudian sebenarnya kamera on atau enggak itu sebenarnya saya ya tergantung kondisi. Kadang-kadang kan sinyalnya jelek dan sebagainya itu nggak apa-apa sih, nggak on kamera. Tapi yang harus bisa on sama nggak on itu mic-nya ya. Mic-nya di mute dan unmute. Dan tetapi harus mute saat materi atau temannya lagi present. Jadi lagi share screen temannya, maka harus yang lain harus mute ya. Karena kita bersepuluhan ya kira-kira. Jadi kalau misalkan ada yang on mic aja terus tiba-tiba dia lagi di tempat ramai dan sebagainya itu ganggu teman yang lain ya. Jadi saya harap ini kontrol mic harus bisa lancar. Ya mungkin emang lancar lah ya. Ini kan biasanya di atas 14 tahunan. Kemudian, oke. Kemudian ini yang paling penting, nomor 3 itu harus tahu open dan tutup browser. Oh, baiknya saya mau kasih tahu juga ya. Baiknya browsernya gunakannya Google Chrome. Tapi kalau nggak pakai Google Chrome memang adanya apa gitu boleh. Tapi jangan Mozilla. Usahakan jangan Mozilla karena biasanya kalau di Mozilla itu bukan kadang, lebih sering ada problem. Jadi saya usahakan untuk ya minimal minimal banget Microsoft Edge lah atau Opera Mini kayaknya masih oke. Tapi ya kalau mau aman banget Google Chrome. Soalnya biasanya dia akan ada informasi juga. Oke, ya nggak banyak paling itu saja. Terus paling satu yang saya mau kasih tahu bahwa sistem pembelajaran yang saya berikan adalah guiders ya. Jadi one by one bisa aja jadi guide untuk teman-temannya di setiap sesi. Jadi di setiap kan kita punya level pembelajaran. Nah, bisa aja gantian-gantian yang akan jadi guide, terus Mas Fitri akan pandu gitu. Jadi harapannya semua bakal kebagian untuk screen um, dan fokus gitu belajarnya. Jadi kita tahu perkembangannya itu karena kan kita punya 10 orang ya. Jadi akan sangat sulit saya kontrol kalau misalkan saya sendiri aja gitu untuk
kayak pasif kasih tahu ke kalian. Saya pengennya kalian juga aktif dalam sesi pembelajaran. Kemudian, oke, kita akan mulai. Jadi nanti, jadi satu orang bakal kenalan dan saya langsung cek teknik pembelajaran ya, yang tadi saya berikan, yaitu cek mic gitu. Ya, sambil saya cek mic-nya juga one by one. Terus share screen. Share screen-nya jangan screen tap ya. Tolong screen all dulu untuk pertama ini, karena saya mau kasih apa pembelajaran yang ketiga yaitu open close browser. Ya saya tahu mungkin ini udah usia kalian sudah 14 tahun biasanya udah sering pegang laptop, jadi yang udah jago ya nggak problem, tapi beberapa temannya mungkin ada yang jarang untuk pegang laptop, entah kesibukan atau sebagainya. Jadi mohon dimaklumi kalau saya memang harus mengecek satu-satu untuk sesi pertama ini. Nah, nanti share all, nanti habis itu nanti saya akan kasih instruksi selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan untuk aturan pembelajaran? Enggak. Enggak, oke. Tidak ada, Miss. Oke, oke, sip. Yang baru masuk ada Hyuga sama Un Aisyah. Boleh di rename namanya pakai nama student, nama siswanya atau nama siswi ya. Jadi saya manggilnya nggak salah gitu ya. Oke, kita akan mulai perkenalan hari ini. Mohon open kamera ya. Yang mau perkenalan saya akan panggil mulai dari Azra. Silakan kenalkan diri. Azra, halo, selamat malam. Ya, halo Hai, Kak. oke. Oke, Ya, silakan. halo. Perkenalkan nama aku Azra Azwar. Bisa dipanggil Azra. Asal aku dari Bekasi. Dari aku masih SMA. Ya, oke. Eh, hobi aku, Hobi-hobi apa, Wi? ya, hobi aku sebenarnya masih setengah-setengah. Cuman aku lebih suka ngegambar. Ngegambar. Oke, wow. Ya, sketsa. Paling, terus kalau Python, aku belum terlalu jauh mengenal Oke. coding-coding, cuman Jadi kadang jadi masih OS ya. nyari Baru tahu. ketemu. Pernah ketemu nggak atau pernah dengar nggak? Pernah aku sempat nyari tahu coding apa Python kayak gitu Oh, di pernah. YouTube. Oke, sip. Ya, Oke. Oke, good job Azra. Halo, selamat datang iya, ya. Oke, terima kasih banyak. iya, Oke, sekarang iya, oke, kan saya mau cek juga sekalian ya Azra ya. Azra boleh share screen? Share screen-nya iya, screen all ya. Yang iya, ya, silakan. Oke. Oke, kamu pakai Chrome ya? Good iya, job. pakai Google Chrome. Boleh tutup Chrome-nya? Dipakai bawah, jangan tutup di atas. Jangan di X ya. Oke. Iya, Nah, jadi kadang-kadang kalau saya share screen atau lagi temannya lagi share screen, itu tuh pasti nge-close tab. Ini untuk semuanya ya. Itu pasti nge-close tab. Tiba-tiba kadang-kadang ada yang bingung ngerjainnya gimana dan malah jadi stop ngerjain. Itu salah banget. Nah, caranya itu kalian harus open Windows tab bawah, terus buka lagi Chrome-nya atau browsernya. Coba diklik lagi. iya, Saat dibuka kayak gini, dia bakal nutup screen teman ya. Misalkan kita anggap tadi layar tadi itu adalah screen teman ya. Terus kalau kalian klik buka gini, nanti dia bakal ngetutup si screen share screen dan kalian bisa lanjutin kerjain kerjaan apa maksudnya kerjain tugas-tugasnya. Tapi kalau mau lihat screen, misalnya lagi mau ngedengerin penjelasan, boleh tutup lagi. Sekali lagi tutup aja. iya, Nah, kalau mau dengerin penjelasan, kalian bisa tutup lagi browsernya dan lihat share screen-nya gitu. Jadi bisa tutup and open and close gitu ya. Jadi sistem belajarnya akan sambil kayak gitu. Maksud saya, jangan sampai share screen juga. Jadi jangan sampai double screen, itu bakal ngeganggu teman lain untuk belajar. Oke? Ada pertanyaan, Nazira? tidak Miss, Oke, cukup. boleh stop share dan boleh mute ya. Iya, Oke, selanjutnya Danti, halo. Halo, Kak. Oke, Danti boleh perkenalkan diri.
Ya, halo, nama aku Danti Resiva, biasa dipanggil Danti. Hobi aku asalnya dari Jakarta, hobi aku basket sih. Oh, Terus buat Python, aku cuma tahu doang, nggak tahu mendalam. oke, oke, tahu aja. Oke, good job. Kamera ada kendala? Enggak sih. Enggak sih. It's okay. It's okay, nggak apa-apa. Ya sambil dapat tahu ketemu di mana itu Bekasi sama Jakarta nggak jauh loh. Nanti ya kan aja. Ya kan jadi misalnya bisa say hello gitu. Tapi kalau ada problem it's okay, nggak apa-apa sih, nggak maksa ya. Tapi kalau mute dan unmute, mic itu kalau ada problem itu harus langsung dibenerin ya minggu depannya. Yang paling penting sound. Faiza, halo, thank you Danti. Good job. Halo Kak, Oke, halo. Faiza. Faiza ini panggilan apa nih? Eh, nama aku Faiza Brian Yaira, aku biasa dipanggil Yaira. Oh, Yera. Terus, Oke. iya, Oke, Yera asal dari aku asalnya dari Cikarang Kak. Cikarang. Oke. Hobi apa? Hobi aku nggak nentu sih, cuman sekarang lagi seneng nonton. Oh, lagi seneng nonton sekarang. Kalau Python tahu nggak? Nggak tahu mendalam tapi pernah dengar. Pernah dengar? Oke, nice. Good job. Oke, thank you, Yera. Halo. Ya Kak, Oke, sekarang lanjut kita Aska. Aska Makarin. Halo semuanya. Ya, halo, Aska. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aska Makarim, biasa dipanggil Aska. Hobi saya biasanya bermain game atau enggak main badminton sih, Miss. Oh, kok kadang-kadang badminton. Untuk untuk Python udah suka dengar, tapi untuk kenal codingnya baru sekarang. Oke, baru mau kenalan. Tapi sebenarnya rata-rata udah tahu, makanya tertarik ya. Asal dari mana, Aska? Dari Bogor, Miss. Oh, Bogor. Saya Iya. kuliah dulu di Bogor. Tahu lah ya, di Bogor ya biasanya cuma di situ doang katanya. Ya, itulah. Nah, oke. Halo Aska, thank you. Oh ya, Ya, saya Miss. lupa. Danti sama Yera saya belum cobain tadi ya. Bentar, Aska boleh share screen dulu. Nanti gantian ya, Yera sama Danti. Saya lupa tadi share screen-nya. Silakan Aska share screen. Share screen-nya all, terus saya mau lihat browsernya pakai sama Chrome ya. Ya, oke, good job. Coba close, tutup browsernya di bawah. Ya, terus buka lagi. Oke, jadi tutup buka sama ya penjelasannya akan tetap sama, cuman ini harus dicobain ya. Mohon maaf banget ya, walaupun kalian mungkin pada bisa. Tutup buka itu bakal jadi proses pembelajaran kita ya selama kita belajar gitu ya. Ada pertanyaan Aska? Tidak ya? Cukup? Kalau cukup boleh stop share. Yera boleh coba share screen. Sorry, tadi saya lupa. Yera sama Danti belum saya coba share screen. Coba silakan share screen. Oke, boleh pakai browser apa nih? Saya nggak lihat. Oke, ini kamu share screen-nya all atau enggak, Yera? Ini kayaknya nggak all deh. Soalnya saya nggak tahu kamu pakai browser apa. Boleh stop dulu share screen-nya, ulang lagi. Ini kayaknya sih pakai Edge ya kalau dari bentuk. Coba share screen-nya pakai screen all ya sebelah kiri atas, terus share di paling bawah. Jangan tap ya. Ini pertama aja. Kalau besok-besok mau share-nya cuma tap doang itu nggak masalah. Hari ini doang, saya mau lihat browsernya, terus saya mau jelasin gimana cara pakai browser tutup sama buka. Soalnya nggak boleh share screen double soalnya. Teman-teman nggak boleh share screen terus temannya lagi share screen terus tabrakan terus acak-acakan tuh biasanya kayak gitu. Itu yang saya harap nggak terjadi dalam proses pembelajaran. Silakan coba ulang share screen-nya Yera. tunggu Kak, tadi yang pakai apa Kak? Ya share screen yang warna hijau kan sama. Ah, ah. Terus habis itu ada tulisan screen. Kan ada pilihan banyak tuh. Nah, kamu Oh pilih ya, yang screen. Itu kalau dia bakal share all. Dia bakal share semuanya. Nah, coba saya lihat. Iya, ada. Kamu pakainya Chrome. Chrome ya? betul Kak. Ya, tutup Chrome-nya di bawah. Nah, jadi tutup coba klik ya. Jadi kalau tutup gini, maka nanti kalau temannya share screen atau saya yang share screen, maka kamu bisa lihat kalau kamu close browser kamu.
Tapi saat kamu mau ngerjain ya, kamu boleh tutup layar atau share screen-nya pakai buka. Buka coba, buka browser, klik lagi sekali lagi. Nah, saat kamu buka nanti layar share screen akan ketutup dan kamu bisa fokus untuk melanjutkan tugas gitu. Aman? Ya, Oh, oke. tinggal close and open aja. Gitu ya. Sebenarnya simple tapi ini dampaknya luar biasa di proses pembelajaran grup ya. Jadi saya mohon tolong untuk bisa ya walaupun ini simple ya, tapi saya pengen semuanya saya cek dulu gitu. Boleh stop share Yana, thank you. Danti boleh silakan share screen. Sorry ya yang belum, saya akan tanyakan juga tenang aja. Oke, sama ya kamu tetap pakai Chrome juga good job. Boleh tuh. Oh, kamu bisa dua. Nah, sebenarnya saya mau ngajarin multiple sih. Kayak gini boleh. Nanti pakainya multiple ya. Jadi pakai dua gitu ya. Iya, Jadi Kak. di minimize. Di minimize boleh juga. Yang bisa minimize it's okay. Tapi cara saya menjelaskan itu jadi lebih susah. Jadi makanya saya pakainya close and open browser. Tapi kalau kalian bisa multiple apa sih namanya multiple tab gitu, boleh juga. Itu nggak masalah. Ya up to you. Tapi itu jadi lebih gampang. Tapi layarnya jadi lebih kecil ya sayangnya. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau Danti udah bisa multiple, saya yakin kamu bisa tutup sama buka browser kan ya. Jadi mungkin saya nggak cek lagi ya Danti ya. Thank you Danti. Boleh stop share. Oke, very good. Oke, good job, thank you ya semuanya yang sudah. Kita coba ke Akmal. Akmal, halo. Halo, Bu. Ya, perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Andi Nakmala Davi. Kalian yang di Zoom bisa memanggil saya Akmal. Oke. Akmal, hobinya apa? Hobi saya saat ini bermain game dan hmm, udah sih itu aja, Kak. Bermain game aja, oke. Enggak, Oke, nggak apa-apa. Hobi kan lagi suka apa? Nggak harus sama menentu terus-terusan ya. Kadang-kadang bisa ya. berubah, oke. Terus asal dari mana asal? Asal dari Jakarta, daerahnya Pasar Minggu, Kak. Oh, Pasar Minggu. Python tahu? Udah tahu Python sebelumnya atau udah pernah belajar? Sebelumnya sih belum tahu, tapi Belum sekarang tahu. tertarik aja. Oh, oke oke. Berarti sama ya sama temennya ya. Udah tahu Ya, tapi belum tahu mendalam. Oke, good job. Akmal boleh share screen. Share screen-nya seperti teman ya. Screen all. Aduh, sorry banget. Ini pasti ini, Kak. ngabisin waktu setengah jam banget untuk ini, tapi ini membantu saya untuk next lesson bakal lebih lancar. Oke, sekarang, oh kamu bukan share all ini. Share all dulu. Untuk pertama kita harus share all. Boleh stop share lagi dan coba ulang share screen-nya. Share screen, lalu pilihnya Hmm, yang screen, yang paling kiri sebelah atas. yang mana? Coba share screen udah. Terus kan ada Ya, banyak pilihan kan? ya. Ya, ada yang paling kiri atas. Nah, iya, jadi muncul tab bawahnya. Boleh tutup browsernya di bawah. Ya, nanti kalau misalkan kamu mau mendengarkan ada apa screen, share screen teman ya atau saya lagi sedang share screen, maka kamu close browsernya pakai klik aja di browser bawah gitu ya. Hmm, Tapi kalau kamu mau ngerjain tugasnya, tutup aja layarnya pakai kamu buka lagi, klik aja, klik lagi sekali lagi. Nah, nanti kalau kamu buka ini dia bakal ketutup semua browsernya. Nanti kamu kerjain aja. Jadi sambil ingat-ingat gitu ya, tutup sama buka, tutup sama buka. Ya, ada pertanyaan? enggak, Kak. Oke, belum ya. Boleh stop share, Akmal. Oke, Hyuga. Hyuga, halo. Ini saya anggap namanya ya, Hyuga ini. Semoga memang namanya. Halo, Halo, Hyuga. halo Kak. Oke, boleh ini perkenalkan diri. Boleh open kameranya dulu. Oke, Maksudnya, Hyuga ini namanya Hyuga memang. iya. Nama Oke, saya, ya, namanya unik sekali. nama Boleh, saya Yoga Satria. ya, silakan perkenalkan diri. Nama saya Yoga Satria, bisa dipanggil Yoga. Umur saya Oke, 15 tahun. Hobi oke, saya bermain basket, futsal, sama game. basket. Oke, olahraga juga dominan suka ya. Iya, Asal dari mana? Depok. Depok. Tahu Python? Tahu tapi teknik dasar, teknik basicnya aja. Oh, basic-basicnya aja. Oh, berarti pernah pakai? Belum.
Oh, belum. Tapi tahu Iya. aja, tahu. Oh, Oke, good job. Oke, silakan share screen juga. iya. Ini juga kayaknya yang termaksud yang muda. Setahu saya rata-rata di 17 tahun. Ya mungkin juga ini ya yang termasuk termuda. Oke, tutup browsernya ya. Terus, iya tuh buka lagi. Oke, saat buka ya klik aja. Nah, saat buka nanti kamu bakal ketutup bro apa share screen temannya atau share screen-nya gitu ya, share screen yang lagi on. Terus kalau Iya. kamu tutup, coba tutup. Dan kamu bisa ngerjain tugas gitu ya, maksudnya tugas-tugas bisa dikerjain. Kalau kamu tutup, kamu bisa lihat layar share screen dan kamu bisa coba memahami. Habis itu kalau sudah siap untuk ngerjain tugas, boleh tutup aja gitu ya. Iya. Oke, boleh stop share. Berikutnya Un Aisyah. Halo, Un Aisyah. Ini bacanya apa nih? Un Aisyah ya? Unaisa. Oke, Un Aisyah, boleh open kamera dan coba perkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Unaisa. Ya, Un Aisyah umur berapa? Kayaknya Eh, 16. oh 16. Oke. Kamu hobinya apa? Hobinya ya sedikit-sedikit sih, kayak setengah-setengah. Yang apa? Belajar, Apa? belajar. Belajar. Oke. Gak apa-apa, saya juga suka belajar. Jangan malu ya. Ini emang hobi yang kadang nggak disukain orang. Tapi maksudnya belajar itu kan bisa banyak macamnya ya. Kan bisa Ya, belajar skill apapun itu baru kayak misalnya basket juga kan perlu dipelajarin ya kan dan yoga kan nggak mungkin langsung tiba-tiba bisa basket kan. Jadi belajar itu. Terus lagi belajar apa nih sekarang? Nah, kalau itu boleh nggak saya tanya? Sekarang lagi belajar apa? matematika, Oh, oke. Oke. matematika. Asalnya dari mana? Isa asal dari mana? Oh, dia agak ngelik nih. Halo, saya ngelik ya. Oke. Asalnya Halo dari Kak, mana Isa? dari Kebumen. Kebumen. Oh, Isa ini yang paling jauh nih. Maksudnya dari teman-teman yang lain ya rata-rata Jabodetabek, kamu termasuk yang jauh. Nice. Udah Pak, udah pernah belajar Python sebelumnya? Basic aja. Basic aja, oke. Pernah pakai? Enggak. Enggak, oke. Tapi berarti sama kayak teman-teman tahu ya. Oke, coba share screen Isa. Oke. Em, coba tutup browsernya. Oh, dirimu. Oke, karena baru masuk ya tadi ya. Tutup browsernya dulu, coba. Tutup browser. Oh ya, oke. Sama buka browsernya lagi. Bukan di situ bukanya. Oh, tutupnya jangan di X. Oke, oke, oke. Coba buka lagi. Jangan di X ya, di browser di minimize gitu. Ulang-ulang. Oke. Sebentar dulu ya Kak. Maaf. Oke, it's okay. Coba dibuka browser. Jangan di X ya. Onaisa oke deh. Nanti saya bisa cek lagi ya. Jangan di X ya, tutupnya minimize ya. Tutupnya itu di minimize. Jadi jangan di X ya, teman-teman semuanya. Oke, coba. Onaisa harus share screen dulu karena saya harus pastikan dulu kamu bisa ritmenya. Yang lain boleh coba baca-baca di bagian dokumentasi yang teori. Silahkan dibaca dulu sambil kita menunggu Onaisa untuk ready ya.
Oke, sambil nunggu Naisa, mungkin saya akan introduction dulu soal Python ya. Nanti kalau sudah ready, Naisa mohon bilang ke saya ya. Oke, selamat datang semuanya. Sekali lagi saya sampaikan ini adalah kesempatan bagus kalian untuk berkenalan dengan yang namanya Python. Kak, udah Kak. Udah oke. Coba share screen dulu. Maaf ya, sebentar. Karena waktu ya kadang-kadang saya kalau misalnya agak lama saya akan oper-oper dulu sebentar gitu ya. Karena memang kita waktunya tidak banyak. Oke. Share screen-nya share screen all, jangan share screen tab. Coba stop lagi, coba share screen ulang. Ini saya nggak bisa lihat browsernya soalnya. Coba stop Klik dulu yang ini lagi. Kak. Stop dulu. Coba stop lagi, coba share screen ulang. Share screen yang screen, terus share di bawah. Screen-nya diklik dulu. Di pilihan itu kan banyak tuh. Kamu pilihnya yang screen. Masih tab sih kayaknya. Saya nggak bisa lihat browsernya soalnya. Coba stop lagi, sorry, Onaisa. Share screen-nya screen. Di sebelah kiri atas, paling pojok sebelah kiri atas dia. Tulisannya screen di bawahnya. Coba share screen ulang, share screen. Jangan langsung di-share, tapi pilih dulu tab-nya yang screen. Coba sekali lagi. Full screen mode. Nah, ini maksud saya. Ini tadi kamu bisa juga kok di awal. Coba klik yang bagian bawah ada warna merah, biru, kuning yang browser Google-nya. Ya, tutup, klik aja. Cukup diklik doang. Klik aja. Klik ya. Nanti akan ketutup. Saat ketutup ini kamu bisa lihat share screen saya atau siapapun yang lagi share screen. Nah, jadi pas mode belajar itu kamu bisa kayak gini. Tutup aja browser. Ini saat kamu sudah kerjain, Oke. saat kamu sudah ngerjain, maka kamu tutup aja pakai pakai klik browsernya. Nah, maka ditutup lagi dan dibuka. Kalau ditutup berarti kan kamu udah bisa ngerjain tugas ya. Pas ditutup browser coba klik lagi, ketutup, kebuka. Pas kebuka maka kamu akan nutup screen dan kamu bisa ngerjain tugas. Tapi saat kamu mau mendengarkan penjelasan maka kamu tutup browsernya, kamu akan lihat screen ya. Iya Kak. Oke, boleh stop share. Sebentar ya, teman-temannya ada yang belum masuk, jadi saya harus kirim link dulu. Ini kayaknya mereka tidak tahu bagian tab yang harus diklik. Sorry banget ya, sebentar. Oke. Tiga orang. Oke. Sebentar ya. Mohon maaf banget nih, sebentar banget. Sebentar aja. Oke, mungkin teman yang akan join selanjutnya, ya, itu PR saya deh. Saya bakal kasih treatment di akhir aja. Oke, kita mulai aja dulu ya. Daripada kita tunggu waktunya nanti habis nunggu doang. Nah, kalau tadi kalian sudah share banyak hal dan it's great, bagus banget. Kalau kalian udah kenal atau tahu Python, tapi saya mau kenalin lebih lanjut. Python itu adalah bahasa pemrograman. Kalian tahu bahasa? Bahasa itu berarti kan ya alat komunikasi ya. Sama kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Nah, saat kamu mau berkomunikasi dengan yang namanya sistem, biasanya lewat komputer, maka salah satu bahasa yang digunakan komputer untuk membacanya gitu ya, untuk mendapatkan perintah itu adalah Python. Nah, jadi Python itu salah satu bahasa pemrograman, salah satu bahasa komputer.
Nah, dan selamat untuk kalian yang sudah ya berkesempatan dan mau untuk belajar itu, karena jelas bahwa dunia kita sudah berkembang ya. Teknologi sudah makin canggih dan Python adalah salah satu bahasa yang paling sering digunakan oleh banyak uh, lini, banyak lini kehidupan. Karena ya salah satu aspek paling ini adalah dia lebih general, ya jadi bahasanya lebih, ya kita bisa bilang lebih mudah daripada bahasa yang lain. Jadi maksudnya tidak sangat program banget gitu, enggak. Tapi ya salah satu bahasa pemrograman gitu. Jadi dan gratis, ya. Dia termasuk apps bahasa pemrograman yang bisa dipakai oleh siapapun dan tanpa ada yang namanya apa sih ya, kalau dia punya aplikasi itu harus kayak copyright lah gitu. Dia nggak punya, jadi bisa dipakai sama siapapun. Dan bahasanya itu bisa ya mirip, bisa menggambarkan bahasa lain gitu ya. Termasuk yang paling bisa kita anggap yang paling mudah dibandingkan pemrograman lain. Nah, bagus sekali kalau kalian punya kesempatan untuk belajar bahasa tersebut. Ya, dipakai di mana aja, banyak ya. Google juga pakai, IBM itu salah satu ini ya, salah satu perusahaan tertentu. Terus Intel ya, yang kita tahu ya, yang laptop-laptop kalian pakai itu biasanya seringnya Intel. Terus beberapa banyak hal digital ya, pakainya dia bahasa Python. Terus Python juga sebenarnya juga dipakai untuk program logika permainan. Jadi memang basicnya dia bukan desain, bukan desain uh, code gitu ya, bukan pemrograman desain. Jadi tapi dia bisa dipakai dalam logikanya. Jadi sistem permainan itu kita bisa buat di Python. Jadi salah satu kayak games-games yang kalian pernah mainkan ini kayak Sim 4, ada ini ya Civilization, saya nggak main game ya. Eh, dan ini itu basic logiknya bisa dibuat dari Python. Nah, ini bentuk bentuk perangkat yang ngebacanya ya. Ya, bisa unit pengendali mikro diprogram dengan Python. Nah, kayak robot, kalian tahu robot yang beredar sekarang, robot pembersih, robot apa gitu ya. Itu program logiknya bisa kita buat dengan Python juga. Terus disampaikan ke robot, kemudian robot itu bisa mengendalikan diri atau ngelakuin tugas sesuai dengan apa yang diprogram pada dia. Dan programnya bisa pakai Python gitu ya. Ya, kira-kira gitulah. Ya kenapa kita kenapa kalian harus bersemangat walaupun ya saya mau bilang ini gampang, nggak juga gampang, tapi kalian punya benefit atau motivasi yang segitu besarnya, kenapa harus belajar Python gitu, karena kalian bakal bersaing di 5 atau 10 tahun yang kita nggak tahu kompetisi bakal udah kayak gimana. Nah, jadi bagus banget karena kalian sudah dapat kesempatan untuk belajar Python lebih dulu gitu ya. Nah, sebelum kita belajar ke Python, kita harus tahu beberapa hal. Pertama ada algoritma, terus ada bahasa pemrograman, dan programnya itu sendiri. Nah, selain program itu ya di akhir ya, kalau kita lagi mau buat apa gitu, itu kita bisa program. Nah, tapi basicnya apa? Basic algoritma dulu, ya cara berpikir. Kemudian ada bahasa pemrograman, ya bahasanya. Kalau kita nggak bisa sampaikan ke program, ya kayak gimana program mau uh, ngelakuin itu gitu, dia nggak ngerti gitu kan. Jadinya kita juga harus belajar yang namanya bahasa pemrograman. Nah, algoritma itu apa? Nah, kalau saya bisa bilang ini cara berpikir lah. Tapi kalau dalam uh, konsepnya, dia itu adalah serangkaian operasi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, proses untuk ngelakuin sesuatu, itu namanya algoritma. Sesimpel kalian pakai sepatu, ya biasanya orang ada yang pakai sepatu yang biasanya seringnya pakai kanan dulu, terus masukin kakinya dulu, gitu kan? Kan nggak mungkin ya. Sepatu itu tiba-tiba ada di kaki kalian kan? Pasti kalian ambil sepatunya dulu, kemudian masukin kakinya ke sepatu. Kalau ada talinya berarti diikat tali dulu gitu. Kalau perlu pakai kaos kaki berarti kaos kaki duluan baru sepatu, bukan sepatu duluan terus kaos kaki. Nah,
proses-proses sistematis yang berurut seperti itu namanya algoritma. Tapi punya tujuan. Jadi ada akhirnya. Ya tujuannya pakai sepatu gitu. Tapi ya proses-proses yang kamu ambil sepatu, buka sepatunya, siapin kaos kakinya masukin kakinya ke dalam sepatu, terus ikat. Misalkan sepatunya tali. Nah, proses itu yang kita sebut namanya algoritma. Ada tujuan, prosesnya kamu urutin rinci. Karena robot atau sistem nggak bisa kalau tidak rinci. Dia nggak secerdas otak kita, dia kosong, bener-bener kosong. Jadi ngasih taunya kayak ngasih tahu anak bayi gitu. Pegang dulu, misalnya mau ngajarin apa anak bayi nulis, pegang dulu. Terus gimana cara pegangnya? Ambil dulu pensilnya. Kan kita benar-benar ngasih taunya kayak ngasih tahu yang kosong banget gitu. Nah, itu namanya algoritma. Ya, ini udah saya jelasin lah ya. Nah, pada sebuah algoritma yang baik, yang dikatakan baik itu adalah seluruh operasi yang dibutuhkan ada dalam algoritma. Jadi detail, yaitu saya udah bilang ya, detail banget, sedetail mungkin. Nah, sehingga kata dia kenapa sih? Karena eksekutornya tidak pernah bertindak sendiri dan hanya melakukan apa yang diminta gitu. Jadi kalau misalnya kamu cuman bilang, ya coba deh bersihin ini. Tapi kan misalkan ada robot membawa makanan gitu. Terus kamu bilang bawa makanan ini dong, nggak bisa. Robot nggak bisa ngerti. Dia bisanya ambil dulu, tuangin dulu begitu. Nanti jalannya ke kanan atau ke kiri. Kalau ada belokan dia akan ke kanan, kalau ada belokan dia akan ke kiri begitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi benar-benar harus detail. Makanya dia bilang seluruh operasi dibutuhkan dalam algoritma. Iya, seluruhnya tanpa kata terkecuali. Terus proses operasi disusun dalam urutan yang benar. Nah, jadi yang tadi saya bilang, kalau kalian mau pakai sepatu sama kaos kaki, nggak mungkin sepatu duluan baru kaos kaki. Bukan salah, tapi aneh gitu kan. Dan jadinya nggak bener gitu kan. Nah, kayak gitu. Makanya susunan urutan harus benar dulu. Kemudian operasi tidak bersifat ambigu, artinya harus jelas. Jadi nggak mungkin tujuannya itu jadi ada banyak hal. Makanya tujuannya itu harus simpel aja. Maka kita nanti ngasih taunya simpel juga gitu. Oke, mungkin. Nah, sedangkan bahasa pemrograman adalah bahasa untuk berkomunikasi dengan mesin. Nah, ini udah saya sampaikan juga di awal ya, bahwa salah satu bahasa yang kita pelajari sekarang adalah Python. Jadi, sama kayak kita ngomongin bahasa Indonesia, ngomongin bahasa Inggris, apa yang harus ini? Ya, aturan bahasanya. Sama, Python juga punya aturan. Selain aturan, apa yang harus kita pelajari dalam bahasa? Yang kedua, vocab. Sama, di bahasa pemrograman atau Python yang kita mau pelajari, itu ada yang namanya perintah. Nah, semakin banyak perintah yang kita bisa tahu dan kapan kita bisa gunain, maka semakin ya kita bisa bilang kamu bisa bahasa pemrograman gitu kan. Semakin kamu bisa pakai bahasa Inggris, kamu tahu grammar, maka kamu bisa bicara bahasa Inggris dan kamu bisa dianggap jago atau bisa bahasa Inggris gitu ya. Sama di bahasa pemrograman juga seperti itu. Tapi bentuknya perintah ya. Atau komen. Kalau dalam bahasa pemrograman di bahasa Inggrisnya bisa aja komen namanya. Nah, sedangkan program adalah sebuah algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Jadi program itu justru yang kayak tujuannya. Misalnya kalian mau buat, saya mau buat game nih. Game apa nih? Apa yang harus disiapin? Mau gamenya kayak gimana? Logika gamenya kayak gimana? Player ada berapa? Atau butuh skin nggak? Butuh musuh nggak? Gitu. Nah, logik-logik kayak gitunya digabungin jadi satu hal, terus berurut, beruntun. Nah, terus tujuan udah jelas sampai akhir, maka itu udah kita sebut sebagai program. Oke, sampai sini dulu penjelasan awal antara bahasa pemrograman, kemudian um, algoritma sama program. Ada pertanyaan dulu? Unaisa, Danti, Yoga, Akmal, Belum, Kak. Yera, Azra, Aska, Agatha, sama Keisha. Keisha sama Agatha, nanti saya akan untuk tidak list di akhir ya. Untuk saya pastikan dulu sesuatu sehingga minggu depan jadi lebih lancar. Kalau belum, saya lanjut dulu ya, biar selesai dulu. Cara membuat program yang dapat dipahami oleh komputer. Jadi cara buat program itu
Ada aturannya. Ada 3 aturan yang harus kalian tahu. Yang pertama aturan memulai, aturan deretan, sama aturan desain kode. Aturan mulai itu apa? Komando awal pada program harus ditulis pada bagian paling awal baris. Jadi kita itu bakal coding atau buat program atau coding lah ya, kita belajar bahasa, itu per baris kita buatnya. Baris 1, baris 2, baris 3. Nah, setiap baris itu biasanya ada perintah. Nah, dan biasanya ditulis di awal. Nah, makanya ada yang namanya aturan awal, yaitu aturan paling awal di baris, paling pertama di baris itu gitu ya. Kemudian aturan deretan, ya ini urutan. Urutannya kan nggak boleh ketukar. Nah, terus si komputer atau si mesin itu bacanya one by one dari baris pertama dulu. Jadi kalau baris pertama belum selesai dicek, maka dia nggak akan baris kedua. Begitu seterusnya, terus begitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kalian error di baris ketiga, itu artinya dia baru ngecek sampai baris ketiga. Nah, belum tentu baris ke-15, misalkan kalian punya 15 coding gitu, baris ke-15 belum tentu benar. Karena dia baru ngecek baris ketiga. Nah, dan gitu seterusnya ya, dia bacanya berurut soalnya. Terus aturan ketiga, yaitu aturan desain kode. Ya, itu mah ngomongin soal ya cara nulis gitu ya. Nah, ingat bahwa dalam Python ada cara menulis. Nanti kita akan belajar juga kayak tipe data dan sebagainya. Tetapi saya mau tekanin bahwa dalam Python, kapital sama enggak kapital itu beda. Huruf kecil sama huruf besar dibaca berbeda oleh mesin. Jadi hati-hati saat kalian menulis, harus sesuai dengan yang diperintahkan gitu. Kalau besar ya besar, kalau kecil ya kecil. Kalau enggak pasti error. Pengecekan mesin dia bakal bilang error walaupun misalnya sama-sama nama, tapi N-nya besar, satunya N-nya kecil. Nah, kalau dalam pengecekan disimpannya N kecil, maka nama dengan N besar itu enggak terbaca atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak tersimpan dalam mesin gitu ya. Oke, ya kira-kira begitu untuk Python. Oke, ada pertanyaan dulu? Nanti kita bisa lihat lagi yang lain. Oke, sebelum itu saya akan kenalin dulu ya. Website kita. Sebelum itu kita akan kenalin dulu websitenya. Nanti baru one of us bakal jadi guide. Jadi selalu senangnya ada salah satu jadi guide ya. Bentar ya, saya buka dulu. Tadi sini udah kebuka di mana ya? Di sini. Di sini. Oh, bukan di sini. Oke. Oh, belum saya buka. Udah pernah dibuka tapi belum kebuka. Ternyata ketutup lagi. Oke, sama ya. Kalian akan punya course di sini. Oke. Letter. Kita kenalin dulu. Nanti kalian akan belajar sini sampai 8 graduation. Ini adalah bab-bab yang akan kalian pelajari. Terus online lesson ya, yang tadi mungkin terlambat, mungkin tidak klik online lesson ya. Nah, ini klik nanti dia akan langsung terhubung sama Zoom saya. Jadi saat buka dan sudah join, pertama kali yang harus dilakukan adalah online lesson dulu. Biasanya dia udah langsung masuk ke Zoom saya. Terus community. Nah, community ini adalah kumpulan dari project-project yang sudah dilakukan oleh student around the world ya. Jadi semua seluruh dunia yang algoritmik jalankan ya. Jadi banyak ya yang mungkin tiba-tiba pakai bahasa Rusia atau pakai bahasa Vietnam gitu ya. Itu bisa aja ditemukan. Tapi yang saya mau tekankan adalah kalian bisa yang namanya klik Python. Maka kalian akan kebayang kira-kira project apa yang biasanya bisa dibuat oleh Python gitu ya. Nah, di sini bisa diklik ada game, mungkin ada bot bot robot gitu. Kayak bot digital lah saya bilangnya, kayak bot digital gitu, kayak Google, bisa ditanya bisa dijawab, bisa ada yang jawab gitu ya. Tapi biasanya ya namanya kita buat mini ya. Jadi dia nggak akan bisa jawab semua pertanyaan seperti Google. Tapi kita bisa buat dengan tema tertentu gitu misalkan. Nah, ini banyak sekali dan kalian bisa buka. Misalkan kalian mau lihat ya, misalnya saya kayak mau lihat yang turtle ini. Nah, kadang-kadang di sini ada remix warna ungu, tapi nggak semua ada. Nah, kalau di remix, dia bakal masuk ke laboratori kalian. Di sini ada laboratori, kita punya laboratori juga.
Nah, di laboratori ini kalian bisa simpan project apapun yang kalian suka di community, terus kalian bisa into. Jadi kalian bisa masuk misalkan di sini. Tapi kalau Python banyaknya nggak detail, tapi ya nggak apa-apa sih. Sambil lihat-lihat aja. Misalkan edit. Nah, langsung bisa kelihatan isi programnya apa aja. Dan bisa bacanya gitu. Ya, tapi kalau di Python kadang-kadang kita langsung masuk ke VS Code dia di modul keberapa. Jadi nggak kesimpan dengan lengkap. Berarti itu oke, nggak apa-apa. Ya, kamu bisa, ya siapa tahu ada yang lengkap ya, jadi bisa dipelajari. Oke, ada pertanyaan untuk em, website? Tidak ada? Tidak, Kak. Oke, cukup. Kalau cukup, boleh satu orang, mungkin em, Danti deh. Danti boleh share screen dan buka program nomor 1. Program-program ya, kalau nggak salah. Ya, nomor 1, lesson 1, nomor 1. Silakan Bentar ya. share screen, Danti. Oke. Nah, nomor 1 part 1, tandai lingkup Python. Bisa terdapat lebih dari satu jawaban. Kira-kira pemrograman logika permainan bisa nggak dengan Python? Bisa, Oke, boleh di checklist. Pemrograman robot bisa nggak? bisa, Oke, buat aplikasi di internet bisa? bisa. Oke, good job. Otomatisasi program rutin sebagai contoh kalkulasi, ya pokoknya kayak kayak otomatis aja ya. Program otomatis bisakah? Bisa. Oke. Kemudian yang terakhir, membuat Hmm, situs. Situs itu website ya, bahasa lama ya. Website bisa, bisa juga bisa. ya. Jadi all of them bisa dipakai dengan Python. Boleh dicek deh semua dan answer. Hmm, Oke, oke, very good. Nah, sekarang ada aturan. Ya, ini masih Danti ya, ini masih Danti. Soalnya tidak terlalu sulit. Ya, habis 2 boleh yang lain. Oke, sekarang tinggal dibaca aja. Kira-kira tadi ada 3 aturan yang saya berikan ya di akhir. Kira-kira tinggal tarik aja blok warna ungunya, taruh di definisi yang tepat. Misalkan komando pertama ditulis pada awal baris, kira-kira itu aturan apa? Ini Ya, betul seperti itu. Kemudian yang kedua, komando akan dijalankan berurutan jika ditulis berurutan di bawah satu sama lain. Oke, huruf kapital tidak dapat diubah menjadi huruf kecil atau dia punya karakter masing-masing. Oke, sekarang boleh di answer juga. Ya, di checklist aja kalau di sini checklist ya. Oke, good job. Oke, boleh stop share dan dilanjutkan mandiri ya, Danti. Thank you. Oke, kemudian Agatha. Halo, Agatha, boleh share screen? Iya. Halo? Oke, silakan share screen. Dilanjutin yang lain, nggak harus menunggu temannya. Agatha bisa share screen? Halo? Apa cuman saya yang nggak bisa dengar suara Agatha? Aska, kedengaran suaranya? Oh, suara Enggak, Miss. enggak. Oke, sama ya berarti. Agatha, mic-nya bermasalah atau bagaimana? Boleh di share di chat room kali ya. Oke, mungkin next nanti Agatha kembali. Mungkin Keisha Jasmine boleh share screen? Bentar, Miss. Oke. Udah ada? Oke, good job. Oke, lanjutin nomor 3. Oke, tinggal mengetik ya, karena semua ini sama ya. Di awal ini kita basic banget. Jadi kalau, ya nggak apa-apa, Agatha. Good job. Thank you ya konfirmasinya. Jadi nggak semua kalian juga sering
menggunakan laptop. Jadi beberapa lesson itu ada, ini kalau warna pink jadi salah. Warna pink salah, case-nya boleh dihapus. Ya, Rob. Ya. Nah, jadi selalu akan ada di awal-awal ini yang namanya latihan mengetik ya. Jadi yang sudah jago, it's okay, that's good, bagus banget. Tapi yang belum, silahkan sambil berlatih mengetik cepat ya. Oke, very good. Continue aja. Di nomor 4. Sama masih berlatih ketik. Ya karena di sini sedikit ya. Jadi mungkin aja nggak semua orang bisa ada kesempatan untuk share screen. Jadi saya mohon maaf banget kalau nanti ada yang belum sempat share screen ya. Itu bukan karena saya nggak ingat. Oke, very good. Nah, di sini ada print. Print itu salah satu komen di Python. Udah, Miss. Oke, very good. Good job. Boleh stop share. Thank you, Oke. Miss ya. Sama. Aska Makarim, boleh share screen? Kita lanjut. Kalau udah hijau nggak apa-apa ya. Di bintang 1 saya maunya tapi Aska. Jadi kamu bisa jelasin ke temannya kalau memang sudah hijau. Boleh share screen Aska Makarim? Halo? Ya, Miss. Oke, silakan. Oke, print. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay. Print itu salah satu perintah di Python untuk mencetak atau memunculkan sesuatu. Ya, nanti minggu depan mungkin kita akan belajar langsung untuk mencobanya di bagian code, di bagian codingnya ya. Tapi hari ini kita kenalan dulu aja sama namanya. Continue, coba di bintang 1. Algoritma yang benar. Tentang algoritma. Eksekutor algoritma tidak dapat menebak atau menginterpretasikan. Benar atau tidak? Jadi dia nggak bisa. Tidak. Yang satu tidak. Eksekutor Tidak. algoritma tidak dapat menebak atau menginterpretasikan. Kalau tidak berarti kamu setuju kalau sebenarnya algoritma bisa menebak. Bisa menebak atau menginterpretasikan atau mengerti sendiri gitu maksudnya. Interpretasi itu maksudnya mengerti sendiri gitu ya. Harusnya iya. Jadi dia nggak bisa nebak, makanya iya. Makanya dia perlu dilakukan ya. Kemudian hanya program yang khusus dapat menjadi eksekutor logaritma. Cuman program tertentu yang bisa eksekusi. Benar atau tidak? Tidak. Karena dia tidak ya. Jadi nggak perlu diceklis kalau tidak. Nah, ya tidak. Tidak, karena bisa semua program bisa. Nggak ada program khusus untuk eksekusi. Terus yang ketiga, ya jadi nggak perlu. Algoritma adalah rangkaian tindakan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Benar atau tidak? Benar, ya. Sebuah algoritma
harus ditulis dalam bahasa pemrograman. Tidak, tidak harus. Jadi enggak ya, jadi salah. Algoritma dan program adalah hal yang sama. Salah juga ya, Tidak. orang mereka berbeda. Iya. Yang terakhir, operasi dijalankan hanya sesuai urutan yang tertulis. Betul ya, aturan urut. Oke, kalau sudah, checklist. Boleh silakan. Good job. Bintang 2. Oke, silakan mengetik kembali. Nah, tadi kan print petik 1 ya. Nah, sekarang ada print petik 2. Kalau dulu katanya sering gunakannya petik 1. Kalau sekarang, ini S besar sama S kecil, hati-hati ya. Sekarang seringnya pakai petik 2. Beberapa programmer pakai petik 2 kalau sekarang. Tapi mau kalian pakai petik 1 atau petik 2, dua-duanya sama. Bisa digunakan. Ya, hati-hati, pengetikan yang salah akan dianggap error. Ya, kalau ping berarti salah ya. Oke, very good. Tanda seru itu sambil shift nomor 1. Ya, benar. Sip, good job. Oke, boleh stop share Aska, Makarin. Thank you. Gantian dengan yang lain aman ya? Juga. Juga boleh share screen. Saya maunya bintang 2 ya. Tapi kalau misalkan belum sampai situ juga nggak masalah. Tapi kalau udah lebih harus dijelaskan ulang ke temannya. Oke, very good. Boleh continue? Yes. Iya, lanjutin aja. Nggak apa-apa. Sampai bintang 3 sampai terakhir ya, yoga ya. Yang lain yang udah selesai, mungkin ada yang cepat, boleh langsung ke lesson 2. Boleh langsung ke lesson 2, coba baca dulu di teori program yang di dokumentasi, atau ingat-ingat dengan penjelasan yang saya berikan sebelumnya. Ya, oke, boleh continue. Yoga, good job. Oh, sebentar. Yoga udah nomor 2 ya. Ini bintangnya kayaknya agak beda deh. Oke, good job. Oke, very good. Lanjut sampai bintang 3 print. Oh, ini yang pertama. Oh, Aska Makarim, kamu tadi lesson 2 ya? Jangan-jangan lesson 2 ya? Soalnya ini input. Oh, enggak sih. Bener-bener, bintang 2. Ini bintang 2-nya tadi Aska Makarim, bener kok. Ya, selesain sampai akhir ya. Juga. Nah, di print nama input adalah komen atau perintah pertama yang akan kita pelajari di Python. Continue, boleh? Oke, lanjutannya. Yang itu merah ya. Oh, ini lanjut. Print segera akan susun. SI besar, harus S besar. Maka dia akan error. Ya, warna pink tandanya error. Oke, good job. Programnya ada yang salah, P-nya kecil. Ya. Oke. Ketik dulu. Python P besar sama tanda seru. Oh, no. Tanda seru itu 1 sama shift. Ya, tutup. Oke, continue. Oke, bintang. Oke, kita coba. Kata dia di sini cuma perlu coba guard it aja. Guard it-nya diklik aja biar nggak ketutup. Nah, di sini cuma suruh jalanin program. Jadi ini yang udah kalian ketikkan, ya pura-puranya udah masuk gitu ya. Nah, coba di play doang. Tutup bookletnya dulu. Bookletnya tutup bisa pakai ungu, garis ungu di tengah.
Ada Yang garis mana? ungu di tengah itu ditutup aja juga. Oh iya ini. Ya. Terus ada play, kayak tombol play musik itu loh. Nah, ya. Nah, itu untuk ngejalanin Python-nya. Jadi ya udah, dia kalau pakai print, maka dia bakal keluar tulisan di dalam petik, ya. Ya. Oke, lanjut buka bookletnya lagi. Buka lagi bookletnya pakai warna ungu juga. Nah, checklist dulu. Nah, submit text for review dulu warna kuning. Ya, baru next level. Yes. Tandai pernyataan yang benar terkait program pada level sebelumnya. Kata dia tandai programnya yang tadi tandai-tandanya. Mencetak kata yang tertulis dalam kurung. Benar ya? Iya. Oke. Program ini bekerja tanpa akhir. Enggak dong ya. Ah, Ya, ada akhirnya. Kata print digunakan untuk mencetak kata. Benar. Program ini melakukan 3 operasi. Cuman satu sih kayaknya print doang. Coba di checklist dulu. Oh iya, 3 operasi karena ada 3 print. Ya. Sip. Iya. Boleh di checklist. Oke, good job. Back. Sekarang coba back. Biar teman-temannya juga ikut back. Yang lain yang sudah all bintangnya boleh di back warna kotak warna putih. Bukan, kotak putih sebelah kiri atas. Sebelah kiri ada kotak, ada panahnya putih. Ya, klik back. Terus nomor 2 boleh dibuka. Tapi juga udah gilirannya sudah, jadi boleh stop share. Dan, Sorry, makanya oh iya, nanti boleh nanya. Boleh share screen, kenapa? nggak ada ini ya, yang ungu. Coba share screen. Bentar. Share screen dulu, Danti. Oke, nggak apa-apa. Jadi giliran Danti ya. Ungu-ungunya nggak ada. Coba dibuka besar. Itu kayaknya karena ini deh. Dibuka besar di Maximus. Oh Ada iya ya? ada. Iya. Ya makanya kenapa saya lebih menganjurkan close sama nggak open ya. Danti. Jadi banyak hal yang nggak kelihatan. Oke, good job. Danti akan jadi guide yang ke ya yang berikutnya ya. Jadi nggak usah di close. Program ini bekerja tanpa akhir tidak? Programnya berhenti. Kalau tanpa akhir itu dia nggak berhenti-berhenti, nggak muter terus ya. Jadi bekerja tanpa akhir enggak, bukan jawaban untuk yang bintang sebelumnya. Ya, jadi Oh, ya dianalisis aja, habis itu checklist baru. Ya, sekarang back. Yang sudah bintang 2 semua juga boleh back. Atau kalau bintangnya belum selesai boleh back aja langsung. Kita langsung sama-sama di 2 biar nggak ketinggalan. Nah, tandai variasi kode yang tidak memiliki error. Ingat bahwa cara menggunakan print itu pakai petik dan dalam kurung. Nah, kalian tadi sudah mencoba latihan print kan? Kira-kira yang menurut kalian bakal nggak error yang mana? Yang pasti yang ada petik, kemudian kalau dia pakai angka, pakai koma. Atau dia petik seluruhnya, ya, pakai koma, angkanya nggak di dalam petik nggak apa-apa. Kalau angka nggak apa-apa nggak di dalam petik, asalkan ada pisahan, ada tanda pemisahan yaitu koma. Yang dalamnya teks semuanya petik itu harus diklik ya. Yang petik ya keseluruhan dalam petik itu nggak akan error. Sisanya kayaknya error. Di pertama itu karena tidak ada kurung, terus di kedua tidak ada petik, terus ada kurung baru lagi itu nggak jelas kurung barunya. Terus yang keempat itu salahnya karena nggak ada petik, betul. Berarti cuma 2 itu saja yang benar. Boleh di checklist nanti. Oke, nomor 2 boleh silakan diketikkan. Sampai nomor 3 aja nanti. Buka kurung harga, harga di sini dia teks ya. Saya akan kasih tahu tipe data di sekalian ya. Dalam teks itu boleh di dalam tanda petik. Terus kalau mau munculin dengan yang lain, boleh pakai petik lagi untuk teks lagi, atau kamu bisa tulis angka, biasanya angka boleh nggak pakai petik. Angka itu kalau dianggap angka, dia boleh nggak pakai petik. Tapi kalau dia dalam petik, dianggapnya angka, enggak. Dia dianggapnya tulisan angka. Jadi dianggapnya teks biasa, tetapi tulisannya bentuknya angka. Tapi kalau dia nggak pakai petik, maka dia dianggap number, benar-benar angka yang bisa ditambah dan dikali gitu ya. Tapi kalau kamu nulis angka di dalam tanda petik, dia nggak bisa ditambah kurang, kali, bagi, nggak bisa. Nah, misalkan kayak gini, nanti dia nggak bakal print hasil dari perkalian 100. Jadi kali kalau dalam Python pakai bintang ya. Perkalian 100 dikali dengan 0,9.
Nah, koma juga di Python atau di komputer ya ini udah awam sih ya. Kadang-kadang kalian gunakan Excel juga kan. Ada yang pakai koma, koma, ada yang pakai titik. Sampai 3 nanti ya. Sampai 3. Oke. Perbaiki. Kira-kira apa nih yang salah? Biar nggak error. Cukup hanya biar nggak error aja. Di baris 1 ada yang error nggak? Danti menurutmu? Juga Hmm, boleh jawab juga. Tanda petik. Tanda petik, good job. Tambahkan tanda petik di dalam print nomor 1. Boleh petik 2, boleh petik 1, yang penting konsisten. Depan belakangnya. berarti di sebelum di sini. Bukan dong, seperti yang kamu ketikkan sebelumnya. Di dalam kurung. Oh ya di sini ya. Ya, di situ betul. Ya, di belakang juga sama. Kalau mau petik 2, dua-duanya petik 2. Kalau mau petik 1, dua-duanya petik 1. Nggak boleh jadi ada petik 1 dan petik 2 itu nggak boleh. Ya. Nah, terus yang nomor 2, kira-kira salahnya di mana? Sini. Koma nggak sih, Kak? Kamu boleh sih, cuman lihat di print tulisannya deh, di awal. Oh. Printnya nggak warna biru, nggak berwarna. Itu biasanya karena perintahnya penulisannya salah. Print ditulisnya pakai huruf kecil, jadi P besarnya diganti P kecil aja. Ya, nah baru kalau biru gitu berarti sudah benar. Terus sekarang tinggal tutup kurung aja sama buka kurung. Habis itu nanti kamu boleh lihat mau pakai apa dalamnya. Pakai petik langsung boleh. Mau pakai petik cuman sampai tahun doang boleh. Terus nanti pakai koma 2009-nya biarin aja boleh juga. Atau mau dipetikin langsung nggak masalah juga. Gini. Ya, terus koma. Kalau kamu mau sampai petik tahun doang berarti tambahin koma ya. Tapi kalau mau dipetikin semua juga nggak masalah. Coba di play dulu ganti. Tutup Di dulu play, Kak. bookletnya. Ya, ditutup dulu bookletnya. Dan play. Nah, sudah sama checklist dulu. Checklist hijau nggak? Checklist, checklist. Nah, ya. Oke, good job. Boleh stop share nanti ada yang ditanya dalam penulisan print? Udah. Tidak ada. Makasih. Oke. Oke, very good. Unaisa, Unaisa boleh share screen? Unaisa sudah sampai mana? Coba saya lihat. Iya, boleh diklik. Oke, Unaisa nomor satunya dilewati ya. Unaisa ini udah bagian 2 ya? Oh ya, very good. Saya boleh nggak minta kamu jelasin nomor 3? Nomor 4. Nomor 4, sorry. Nomor 3 sudah dijelaskan nanti. Oke. Apa yang kamu lakukan di nomor 4 ini? Oneisa. Bagian printnya diratain semua. Oke. Setiap bagian print diratakan semua. Yang lain boleh kerjakan yang sama seperti Oneisa. Lalu langsung play aja. Begitu? Iya. Ya, benar. Jadi, kadang-kadang ada aturan posisi. Kadang-kadang ada aturan posisi dalam penulisan komen alias perintah di Python. Ya. Tapi kalau untuk print khususnya, apalagi semuanya print, maka dia harus sejajar seluruhnya. Ya. Oke, boleh lanjut ke nomor 5, udah bisa. Maka nanti saya akan minta gantian oleh teman. Oke, hello world. Tadinya apa nih? Kosong ya? Iya. Tadinya kosong, lalu diminta untuk menghasilkan hello world. Ya. Hello world ini adalah salah satu kata yang sering dipakai untuk programmer pemula banget belajar di awal itu selalu ketemu hello world. Saya pun pertama kali belajar juga ketemunya hello world. Dan cara gunain hello world ya print, petiknya boleh petik 2 atau petik 1 nggak masalah. Terus tulisannya harus sama persis. Kalau hanya besar maka hanya harus besar. Maka nanti boleh dicek. Good job Unaisa. Boleh stop share. Digantikan Miss mau oleh ada pertanyaan? Oh, mau nanya nanya. yang Oke, yang boleh. ini. Oke, boleh buka dulu bookletnya. Dia minta harga rental, terus dia ada bagian blog, itu artinya dia pengen kamu cari tahu cara menghitung harga rentalnya. Tapi lihat tulisannya, harga rentalnya sama tulisan kamu kayaknya agak beda, jadi nanti perbaiki harus sama persis ya. Oh iya. Oke. Tapi kita lihat prosesnya dulu. Perusahaan membayar $85 untuk sewa kantor. Baru-baru ini pemilik tanah mengumumkan kenaikan harga sebesar 110%. 10%. Susun program yang dapat menghitung harga sewa yang baru. Buatlah. Oke. Kalau awalnya dia bayar itu
Oh ya, kalau awalnya dia itu bayar 85.000, maka kalau misalkan kamu mau dapat kenaikan sewa 85.000 itu kan 100% dia bayar kan. Iya. Nah, em, berarti kalau ada tambahan 10%, berarti kan sebenarnya awalnya dia harus bayar 100%, dia harus bayar 110%, betul? Betul. Hmm. Nah, berarti kalau di Python kita nggak boleh pakai persen ya, karena persen itu maknanya modulo, bukan persen dalam arti. Jadi pakainya desimal, Onaisa. Berarti kan kamu 110 dibuat desimal, 110% dibuat desimal, kemudian dikali aja sama 85.000. Nah, 85.000 nggak perlu pakai titik ya, Iya. ya tinggal printnya kayak gitu, tapi nggak perlu pakai petik karena angka semua. Terus Oh tinggal iya. kali aja harga lama dikali sama 110%, di mana 110%-nya dibuat desimal. Oke? Oke. Nggak perlu pakai petik. Oke, boleh stop share Unaisa. Kita ganti dengan um, Yera. Yera boleh share screen? Oh iya, kalau misalkan ada problem, tapi saya harap di problem yang udah lagi saya bahas. Jadi kalau udah jauh, mendingan tunggu atau enggak, tunggu temannya selesai saya jelasin dulu, baru nanti ada gilirannya. Dan ya, maksud saya kalau memang lagi bingung boleh langsung cut aja. Kak, saya bingung bagian ini gitu. Nanti akan ada gilirannya baru dikerjakan. Oke, di nomor 5 dulu. Yera udah selesai nomor 5 soalnya tadi tidak. Oh, 5 udah ya tadi ya. Oh, Hello World ya. Nomor 6, 6, 6. Langsung 6. Betul. Sip. Oh, buka bukletnya. Bukletnya dibuka. Iya. Nah, di situ jumlah gaji para pegawai, kamu pakai titik 2. Titik 2-nya muncul ya. Terus jumlahnya itu J-nya besar. Coba diperbaiki dulu. Jumlah J-nya besar. Pegawainya titik 2. Nah, terus udah ya, udah sip ya, udah sama. Sekarang kita baca konstruksinya di bawah. Oke. Program menghitung jumlah gaji yang dibayarkan ke pegawai Departemen Penjualan. Seorang pegawai Departemen Penjualan menerima $53.670 secara keseluruhan. Terdapat 12 pegawai di departemen. Ya, seorang pegawai itu dapat gaji 53.670 dan ada di keseluruhan 12 pegawai. Itu kan program yang mencetak jumlah gaji seluruhnya. Jadi gimana caranya kita dapetin total gaji? Ada ide, Yera? Aku Kalau nggak ada, Kak. Masih nggak bingung. ada. Secara matematik deh, kamu punya gaji satu orangnya misalnya 50.000. Biasanya. Ada yang mau jawab? Atau Onaisa boleh jawab juga, nggak masalah. Danti, Agatha, Azra, Keisa, Aska. Pakai kali. Kalau satu orang yang 53.670, maka hasil hasil untuk cari total tinggal kaliin aja 12 karena pegawainya ada 12, koma ya. Setelah petik koma, setelah petik, setelah petik ya koma, kita pisahin dengan koma ya. Terus 12, kemudian 12 kalinya pakai bintang 53.670. Oke, silakan ini. Silakan di play. Oke, checklist. Oh, no, tidak hijau ya. Bentar. Kira-kira yang lain ada ide? Kira-kira salah di mana? Karena tidak hijau. Oh, kebalik. Nulisnya kebalik. 53.670 dikali 12. Jangan 12 kali, harusnya sih sama aja ya. Cuman dalam pengecekan jadi salah. Ya, coba.
Sekali lagi, checklist. Ini berarti bukan salah di mana-mana nih. Sebentar, sebentar. Coba buka bulletnya. Kayaknya panah deh. Jumlah gaji para pegawai. Paranya ketinggalan kamu, Yera. Jumlah gaji pegawai. Padahal di contoh adanya jumlah gaji para karyawan. Iya, sebenarnya mau dibalik tadi harusnya nggak masalah. Iya, good job. Sip, boleh stop share. Yera, dilanjutkan berikutnya oleh Azra. Azra, boleh share screen? Ya, Miss. Lanjutin. Oke, sama bintang 1. Yang mana kode berikut sesuai dengan program pada gambar itu? Memori saat ininya di atas, terus ada 20480. Nah, kira-kira hasil yang menghasilkan 20480 yang mana ya? Gitu. Hmm. Ya, boleh dicoba aja. Ingat ya, aturan dalam perhitungan itu kali lebih dulu. Kali lebih dulu, baru uh, kecuali kurung ya. Kalau ada kurungnya maka kurung duluan. Kalau ada kali tambah kurang maka dia akan tambah kali kalau ada tambah sama kurang sama kali maka dia akan duluan kali atau bagi. Tapi kalau ada kurung dia akan kurung duluan. Ini ya, Kak. Oke, coba di checklist. Ya. Checklist. Iya, good job. Next, bintang. Bintang kedua. Harga rental ini seperti yang saya bilang. Hmm. Harga rental titik 2. Iya, benar. Petik 2. Harga rental tulisan harus sama. Terus titik 2. Tadi berhasil nggak Unaisa? Yang tadi. Titik 2 jangan lupa. Titik 2-nya muncul juga soalnya. Titik 2-nya jangan lupa ya, Azra. Ya, Kak. Ya, titik 2. Oke, sekarang print di bawahnya. Unaisa tadi udah hijau belum bintang 2? Pas di klik centang belum jadi. Oke, coba kita coba ya. Print buka kurung. Oke, 85.000 boleh ditulis. Ini pakai Ya, tanda kutip nggak, Kak? enggak. Enggak usah, karena dia angka. Tidak perlu. Ini ya. Dia harus dikali sama 10% dulu. Dikali, bukan 800, tapi 8.000. 85.000 maksudnya. Iya, iya, iya. Kali 0,1 ya kalau 10%. Kayaknya nggak boleh digabung deh, Unaisa. Ditambah sama harga awal. Ditambah Iya, berapa, Kak? ditambah benar. Ditambah. Jadi Hmm. 0,1 itu persentase 10% dari 85.000. Itu kenaikannya. Jadi kalau mau tahu total harga yang baru, berarti kan kenaikan ditambah sama harga lama. Harga lamanya 85.000. Jadi tulis 80. Kayaknya nggak bisa digabung, Unaisa, walaupun sebenarnya jawabannya sama. Delapan puluh lima ribu. Tambahin 85.000. Ya. Kira. Iya, itu harga lama. Coba sekarang tutup dan coba play. Oke, checklist. Checklist. Iya, good job. Boleh stop share, Azra. Yang terakhir. Dan boleh semua ya. Oke, kita akhiri dengan Hyuga deh. Hyuga boleh share screen? 2 bintang.
Oke. Oke, pegawai dari Departemen Mengembangkan telah mengajukan permohonan pembelian komputer dan komponennya. Oke, langsung aja printnya sekali, terus tulisin harus mengalokasikan titik dua. Itu harus ditulis dalam petik, karena dia teks. Tulisannya harus sama. Oke, titik dua. Sip, koma. Kita akan mulai hitung. Bukan di situ komanya, di luar petik. Oke, kita akan hitung, kata dia minta hitung kalkulasi, menghitung alokasi yang perlu disediakan dari anggaran. 6 laptop untuk 55.480 dolar per buah. Berarti kita mau cari total dananya lah ya. Kita mau cari total dananya, ya tinggal tambahin aja seluruhnya tapi dikalikan sama piece-nya. Jadi kalau laptop berarti totalnya 6 dikali harga per buahnya. Kali pakai bintang, betul? 55480. Oke, ditambah. Ya sama, lanjutin. Oke, ditambah. Oke, lagi sekali lagi yang terakhir. Oke, coba di play. Oke, checklist. Good job. Yang lain, ada pertanyaan? Kalau udah tidak hijau atau bingung, boleh tanya ya, boleh. Yang nomor 4 tadi gimana? Nomor 4 tadi gimana? Bentar ya, Agatha ya. Kita selesaiin bintang terakhir dulu. Karena Agatha sama Keisha juga saya minta untuk tidak live duluan ya. Oke, sekarang boleh ketikin aja langsung. Penyimpanan data menyimpan bla 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 berkas masih terdapat bla 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 giga tersedia. Itu 2 print ya. Print pertama baris pertama. Oke. Oke. Oke, ini saya jelasin dulu ya. Jadi bagian kotak itu, yang kosong itu sebenarnya angka. Nah, kita lihat dulu konstruksinya. Perusahaan memiliki 5.000 giga dalam data penyimpanan. Perusahaan mentransfer 20 berkas untuk disimpan. Besar data satu berkas 256 giga, penyimpanan tidak dapat menyimpan seluruh data. Jadi datanya itu ada yang nggak kesimpan. Nah, pertanyaannya, berapa banyak berkas yang dapat disimpan pada penyimpanan? Berapa besar ruang yang tersedia? Nah, kalau kita mau simpan, nah kita bagi aja kan. Kita bagi aja, dia punya data penyimpanan 5.000 di menyimpan tuh, habis menyimpan tuh kan kotaknya di situ ya. 5.000 dibagi, bagi itu pakai garis miring. Nah, tapi kalau garis miringnya satu, dia pembagiannya bakal nggak bulat. Jadi biar bulat pembaginya harus dua. Jadi garis miringnya dua, ya. 256. 256. Karena satu berkas ukurannya 256. Ya, nah sekarang itu nggak bisa kehitung juga dan teman-teman semuanya. Karena kamu lakukannya dalam tanda petik. Jadi kamu harus buat tanda petik hanya sampai menyimpan dulu aja. Jadi hanya sampai menyimpan itu tanda petik. Nah, terus berkas itu belakangnya ditanda petikin lagi sendiri. Hanya di berkas, ya. Nah, si 5.000 per 256 itu dikomain. Koma. Ya, sebelumnya juga koma. Oke, good job. Mendingan kamu komanya dekat petik, terus baru spasi 5.000. Gimana tadi? Komanya jangan dekat dengan 5.000, tapi dekatnya sama petik. Kayak nulis bahasa Indonesia. Koma biasanya dekatnya sama kata sebelumnya, bukan kata setelahnya.
Nah, iya sebenarnya seperti itu. Itu udah benar. Itu mah udah benar. Itu tadi udah Oh benar. iya. Iya, justru yang itu benar. Jadi koma itu akan dekatnya sama kata sebelumnya atau elemen sebelumnya, bukan elemen setelahnya ya. Iya. Habis itu di yang kedua, sama berarti ya, bagian kedua terdapat giga di situ. Nah, si terdapat itu tanda petik, berarti giga sama tersisa itu dalam tanda petik yang berbeda. Nah, karena dia mau tanyanya tersisa giganya berapa, kita pakainya yang namanya pembagian sisa alias modulo. Tadi modulo udah sempat saya bilang ya, pakai persen. Jadi 5.000 dipersenin, persen, tapi itu namanya modulo ya. Modulo itu adalah pembagian sisa. Jadi dia akan nunjukin sisanya doang. Dibagi 256 dikali 20 dong. Dikali 19 ya. 19 bukan 20. Bukan 20 tapi 19, sorry. Karena dia nggak bisa masukin 20 berkas. Jadi dia kan pasti cuma bisa 19 berkas kan. Jadi 19, 20-nya nggak dipakai. Nah, iya gitu aja. Sip, coba di play. Oh iya, coba hijau nggak? Hijau nggak? Checklist. Nggak hijau. Itu karena kalinya harus dilakukan lebih dulu. Jadi 256 kali 19 harus di dalam kurung. Oke. Dan coba di play lagi. Dan checklist. Yes, good job. Oke. Yang lain ada pertanyaan dulu. Boleh stop share juga. Agatha, nanti sama Keisha tolong jangan leave dulu. Karena Agatha sama Keisha tadi cukup terlambat. Jadi saya mau pastikan sesuatu dulu. Kemudian yang lain apa ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Unaisa, Yoga, Akmal, Yera, Azra, Aska, Makarim, Danti. Kak, aku outnya belakangan nih, aku mau nanya. Oh iya, Alifnya mau duluan mau nanya. Ya nggak apa-apa. Yang lain? Akmal, aman? Aku juga keluarnya nanti aja kan masih mau nanya. Oh iya, oke. Oke, yang lain nanti semuanya mau keluar dua terakhiran. Yang lain gimana? Unaisa, Yera, Azra, Aman, Miss. aman. Aku juga mau nanya, Kak. Oke, kalau begitu yang aman boleh silakan live duluan. Si Airi, terima kasih banyak. Selamat malam. Yang mau duluan boleh silakan live duluan. Unaisa mungkin sama Yoga boleh live duluan. Azra sama Aska Marim. Ada sedikit pertanyaan, Miss. Oh iya, oke. Oke, good job. Ya kalau gitu siapa yang mau nanya dulu? Agatha, sorry ya. Agatha duluan. Agatha tadi mau nanya nomor 4. Boleh share screen? Agatha, halo. Oke. Nomor 4 itu hapus aja spasinya nomor 2 dan seterusnya. Agatha. Bukan yang itu, bukan yang bintang. Bukan, no, 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 no. Bukan yang bintang, tapi aduh, kalau kayak gitu Mistri nggak tahu nih dia. Oh, printnya yang printnya yang di delete. Ini kamu ada yang dihapus, jadi saya nggak bisa yakin bisa hijau. Coba tutup dulu, hapus dulu printnya semuanya, spasinya. Hapus. Loh, bukan ke situ, ke print. Agatha print. Ya, oke, print yang kedua, ketiga juga sama. Ya, cuman kamu ada yang dihapus di dalamnya. Saya khawatir itu kayaknya bakal buat dia nggak hijau. Tapi kita lihat aja. Enter aja. Oke, 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 good job.
Yes, oke. Coba play. Kayaknya sih karena ada itu, coba checklist. Iya, ya seperti yang saya duga, karena kamu menghapus bagian di dalam bintang, jadi dia bakal, ya, dia bakal itu nggak akan detect benar. Soalnya nggak tahu spasi mana dan berapa kali kamu hilangin. Jadi kamu bisa copy kode saya di chatroom deh. Oke, yang lain mungkin. Oke, untuk yang belum selesai, saya itu akan kirimkan solution guide di mana isinya itu akan semua solusi yang saya sampaikan hari ini. Jadi yang belum selesai silahkan dibaca solution guide-nya dan coba dikerjakan sampai tuntas. Coba nanti mau tanya apa? Eh, aku share screen nggak? Ya boleh boleh. Saya stop dulu ya, Gata ya. Ini doang sih Kak. Tadi aku udah nyoba-nyoba huruf besar huruf kecil, cuma kayak kok nggak nemu-nemu yang Ya ya, satunya. karena kamu nggak pakai print, Danti. Kamu pakai Oh, print dulu, kayak aku ini aja ya. print dulu. Printnya pakai P kecil, tidak boleh capital. Oh, P kecil. Ya, semuanya pakai kecil. Perintah di Python rata-rata pakai kecil semua. Nah, kalau biru berarti udah benar. Buka, pakai buka kurung. Oke. Terus pakai petik, baru kamu tulis hello world. Kayaknya masalahnya juga sama ya. Ketinggalan. Saya terlalu cepat ya. Am, Kalau saya terlalu cepat, kalian tuh boleh banget untuk bilang stop. Kak, saya belum selesai di nomor itu. Boleh di ini, nanti saya akan samperin. Ya, jadi jangan malu-malu. Wordnya kayaknya W-nya besar deh. Oh enggak ya? Oh iya sih, betul. Udah Kak, segitu aja sih. Oh iya, oke. Sisanya nanti solution guide akan saya kirimkan segera setelah kelas ya. Oke, Am, Coba sebentar yang lain. Akmal, ada yang mau ditanya tadi? Ada Kak. Ini share screen kan ya? Boleh, boleh, boleh. Boleh share screen. Agatha sama Keisha, saya cuma mau kasih tahu aturan pembelajaran ya. Jadi saya kalau untuk ini kalian bisa rentalnya Iya. titik dua. Nah itu harus sama persis ya. Rentalnya titik dua. Hmm. Iya, iya titik dua benar. Nah, buka bookletnya deh. Buka bookletnya dia mau cetaknya apa? Oke, dia 0,1 nggak pakai petik. Dia menghitung matematik di print bawah. Print bawah nggak pakai petik. Entah. Oke, saya kirimin di sini aja. Soalnya WhatsApp saya kayaknya agak error. Jadi kalian bisa simpan linknya. Nanti tapi saya akan tetap kirim di WhatsApp. Cuma dia nggak cepet. Jadi saya akan kirimin link. Bukan yang itu, maaf. Salah, salah. Sorry, sorry. Ini solution guide. Kalian bisa pelajari. Kalian bisa pelajari di rumah. Dan selesaikan seluruh tugas sampai minggu depan. Iya, sampai minggu depan harus sudah selesai seluruhnya. Ada semuanya di solution guide. Silahkan dipelajari. Nah, saya mau bilang ya sebelum saya tutup. Sebentar. Aduh, dia nggak masuk ya. WhatsApp saya agak error. Ini ada di chatroom ya. 85.000 dikali 0,1. Nggak pakai titik. Ya, kali aja pakai bintang. 0,1. Bukan komanya pakai titik. Oh iya. Oke, ditambah 85.000. Ditambah 85.000. Ya, tambah 85.000 juga. Ya, coba di play. Nah, ini um, yang ketinggalan, ini pesan ya, untuk yang ketinggalan hari ini, itu nggak masalah, saya akan selalu kasih guide ini setiap kita ketemu. Tapi bukan berarti saya mau kalian mengandalkan guide. Saya mau kalian kalau bisa um, mengerjakannya tuntas saat kita belajar di hari itu. Ya, tapi maksud saya, kalaupun saya terus gitu ya, terus saya share screen, satunya share screen, satunya share screen, tapi saya usahakan untuk berurut. Jadi apa dua-dua, apa satu-satu per orang gitu ya. Jadi saat saya masih di situ, kalau memang kalian error di situ, silahkan langsung cut saya. Kak, punya saya ndak bisa.
Kak, saya masih bingung, bisa nggak liatin punya saya? Itu boleh. Karena kita belajar grup, itu nggak apa-apa dilakuin. Jangan malu-malu. Ya, saya mau minggu depan seperti itu sehingga maksud saya ritmenya sama, nggak ada satu ketinggalan yang satu gitu, nggak ada yang satu lebih cepat. Justru yang lebih cepat ya nggak masalah, saya harusnya nggak terlalu permasalahan. Justru saya pengennya yang lama justru nyusul yang cepat gitu ya. Kalau yang cepat itu saya diamin aja, mereka juga bakal selesai gitu. Jadi kalau misalkan minggu depan saya masih di dua, terus kalian error di dua, jangan stop dua terus malah nanti saya udah ke enam kalian baru bilang yang dua, itu jangan sampai seperti itu. Jadi saat saya masih di dua, kalian cut aja, bilang aja saya belum selesai di situ, kak bisa lihat rumahnya saya, itu boleh ya, jangan malu-malu. Jadi tolong biasakan minggu depan seperti itu ya. Hari ini masih oke lah karena masih awal-awal. Minggu depan saya harap sudah berubah ya, lebih baik lagi. Oke, kira-kira yang bakal nanya kayaknya ritmenya sama. Jadi udah ada di solution guide semua, silahkan dibaca dan diselesaikan. Kalau begitu untuk selain Agatha dan Keisha, boleh silakan. Yera Oke. bisa lihat di Miss, solution Miss, guide. Ya, Aska. Miss, maaf, Miss. Kenapa? Mau nanya ini, Oh iya kalau boleh. misalnya ada salah itu, kalau misalnya ada salah di soalnya itu bakal dapat pengurangan poin atau enggak? Poin gimana maksudnya? Jadi di salah satu bintang di lesson 2 ini aku salah input tadi 2 kali. Jadi Oh alhasil enggak, si bintangnya tuh gak enggak jadi ada, enggak hijau. ada. Enggak ada, enggak ada. Nanti Enggak. kalian itu berakhirnya dengan buat project mandiri. Jadi kita enggak menilai per meeting. Cuman, oh iya, cuman saya mau kasih tahu ya, kalau memang ada rapor. Dan kelihatan di raport itu kayak 100%, 70%, 50% itu langsung terdata oleh sistem. Nah, jadi kalau misalkan Aska bilang ngaruh nggak? Iya, tapi setahu saya nggak sampai bintang. Jadi penilaian itu dilakukan tidak sampai bintang, cuman sampai sebelum bintang saja biasanya. Jadi yang bintang biasanya itu sebagai tugas bonus. Kadang-kadang saya juga nggak target sampai bintang gitu. Saya biasanya kalau udah yang susah banget itu saya nggak sampai bintang, bintang bisa dipelajari sendiri secara mandiri gitu. Ya, jadi mengurangi poin iya, tapi bukan yang bintang, gitu ya. Ada lagi? Oke, udah itu aja Miss. Terima kasih. Oke. Ya, soalnya ada masuk di rapor kalian. Jadi kalau misalkan nanti akhir pelajaran, raportnya kan akan dikasih ke parent, ke orang tua kalian. Nah, itu nilainya itu ya akan kelihatan sebanyak kalian kerjain. Jadi saya harap tugas-tugas dikerjakan dengan sempurna sehingga itu berpengaruh pada raportnya, gitu ya. Oke, kalau begitu ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita akan ketemu lagi minggu depan. Hari ini untuk pertama kali it's good, bagus banget. Em, Mungkin saya akhiri. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selain Agatha dan Keisha, boleh silakan. Makasih ya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Miss. Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih, Miss. Waalaikumsalam. Terima Makasih kasih banyak ya, Kak. Miss. Oke, Makasih, Miss. ya sama-sama. Oke, Agatha, Keisha, halo. Oke, saya mau kasih tahu karena tadi terlambat. Saya cuma mau kasih tahu sistem doang. Kalau misalkan kalau untuk codingan itu sudah saya berikan di solution guide dan saya akan kirim di grup juga. Jadi bukan itu yang saya permasalahin. Yang saya mau kasih tahu adalah kita punya sistem dalam belajar ya. Dan minggu depan harapannya tidak terlambat lagi ya. Tadi gara-gara ini ya, nungguin di websitenya aja gitu kan? Bener nggak? Iya. Iya, kalau Agatha iya. Keisha gimana? Padahal harusnya klik online lesson. Ada tulisan online lesson. Sudah tadi, Miss. Cuma ditungguin memang nggak nyambung-nyambung. Oh, Jadi tidak kirain nyambung. Oke, oke. Kalau begitu, kalau misalkan minggu depan masih seperti itu, dicoba dulu pakai online lesson lagi. Kalau masih begitu, boleh bilang ke saya. Nanti saya coba tanya ke tim untuk dibenerin. Kadang-kadang ada salah satu error. Kalau misalkan nggak bisa, ya boleh pakai link yang sudah saya berikan. Langsung nggak masalah. Ya. Tapi baiknya sih langsung ke online lesson karena dia ada otomatis absen. Jadi absensi otomatis itu lihatnya di website. Tapi usahakan di situ kalau nggak bisa langsung pakai Zoom nggak apa-apa. Tapi langsung bilang, Miss Fitri saya pakai link Zoom. Pakai chat room aja di sini nggak apa-apa. Soalnya
Saya nanti harus manual absen kalau misalkan nggak kedetek gitu ya. Begitu ya, Miss. Agatha sama Keisha Iya. ya. Baik, Miss. Oke, minggu depan harapannya tidak terlambat karena kalian berdua harus perkenalan diri ke teman-teman ya. Untuk teman-teman yang lain kalian mau kenalan nanti ada recordingnya biar nanti kalian bisa kenal sama teman-temannya, lihat sendiri aja di recording ya. Nah, sekarang selain itu Miss Fitri mau kasih tahu bahwa kita itu ada aturan. Yang pertama kamera harus on kecuali ada kendala, tapi itu wajib gak wajib Miss Fitri sebenarnya masih gak masalah asalkan mic harus di mute alias mic-nya harus normal. Jadi mic akan Miss Fitri cek saat pertama kali kita awal belajar, mic sama website itu selalu dicek di awal kalau di saya. Kemudian di ketiga harus tahu soal open dan tutup browser. Ini penting banget dan kita coba ya. Nah, cobanya itu kalian harus bantu saya dengan share screen, lalu pilih yang screen, lalu share. Nanti saya kasih tahu bagaimana tutup sama buka browser. Boleh mulai dari Agatha, silakan share screen. Share screen-nya pakai all screen. Keluar dulu ya, Miss. Oke, sudah. Pakai browsernya apa? Ini kamu sudah screen all belum? Ini soalnya Miss Fitri nggak bisa lihat tab kamu. Kayaknya belum screen all deh, Agatha. Boleh stop share lagi. Coba ulangi. Sekali lagi. Pakai screen ya. Screen. Share screen, kemudian share. Share screen kembali. Kemudian share screen, kemudian share. Pilihnya yang screen ya. Yang warna biru, yang tulisannya screen. Yang tulisannya screen. Oke. Iya. Nggak, ini juga belum screen. Ini tabnya saya belum kelihatan Agatha. Coba ulangi. Coba sebentar. Coba Keisha dulu deh. Keisha boleh share screen? Coba Keisha boleh share screen? Coba share screen, screen all. Coba ya, saya ulangin lagi ya. Ini screen. Habis share screen. Di sini kan share screen warna hijau. Nah, habis itu banyak pilihan kan? Nah, pilihnya yang screen, yang sebelah kiri atas. Habis itu di-share. Langsung di-share. Jadi jangan langsung share, tapi pilih dulu screen. Oke, Kak Agatha lihat ya. Screen, kemudian baru share. Ya. Nanti baru saya bisa kasih step selanjutnya kalau saya sudah lihat browser kamu. Nah, ini juga belum nih. Belum, ini belum. Coba ulangin. Keisha. Ini belum share all itu. Ulangin. Share screen, screen sama share. Jangan langsung share, tapi pilih screen-nya dulu. Sebelah kiri atas, paling kiri atas dia. Ada tulisan screen di bawah tab-nya. Sedikit. Coba ulangin. Bentar. Oh, nggak bisa, bentar. Share screen. Yang mana, Miss? Ya, udah screen. Ada tulisan screen di situ. Pilih. Di course-nya, bukan? Bukan di course, ini share screen di Zoom. Udah, ini. Ya, bukan di course tapi di screen. Ada tulisan Ya. SCREN. Ya, pokoknya mau tulisan di dalam tabnya apa, pokoknya kamu harus share screen. Itu bukan? Enggak, tabnya kan enggak kelihatan tabnya. Nah. Oh, udah ini tapi. Oh, itu udah. Hmm.
Enggak harusnya. Tapi di sini tab kamu nggak kelihatan. Kenapa ya? Ada di sini mah. Coba, coba. Coba Agatha. Coba Agatha sekali lagi. Coba Agatha. Coba Agatha. Saya stop dulu kayaknya. Coba Agatha. Kayaknya Miss mesti atau Screen mesti ya. buka Screen. beberapa. Dia itu harusnya tabnya itu kelihatan. Nah, tuh. Kenapa ya? Ini Keisha. Ya, Coba Miss ganti Agatha. aja. Coba Agatha, Agatha. Coba Agatha. Bentar. Coba Agatha. Agatha sudah paham kayaknya. Coba Agatha. Agatha coba share screen. Sebentar, Keisha. Kayaknya Miss, kayaknya nggak ada pilihan untuk Nah, itu juga. nah, ini nih kayak gini nih. Tabnya kelihatan di bawah. Tuh, ada tab Oh, yang ini browser. kelihatan. Nah, itu kalau udah screen all pasti kelihatan itu. Nah, coba kamu klik aja browsernya. Tapi kamu pakai browsernya dua ya. Agatha nggak punya Zoom. Zoom belum download. Enggak Apps sih. Zoom. Ada sih Miss, cuma tadi buru-buru jadi sudah Oh langsung iya, oke, apa. oke, oke. Berarti nanti pakai Zoom yang apps ya, biar lebih Itu ya, gampang. ya. Nah, Ya. sekarang coba buka browser yang Google di bawah itu ada dua punya kamu. Nah, pilihnya yang kurs. Nah, harusnya kalau pakai tab gini sih enak ya. Cuman kalau pakai browser dia bakal ke close screen-nya. Kalau di sini kamu bisa ganti tab tinggal ke course doang kan sebelahnya ya. Coba klik tab course-nya. Course-nya tab-nya diklik sebelah atas, yang atas. Bukan yang bawah. Atas. Ada tab atas, ada Zoom kan? Ada course sebelah kiri. Coba course-nya dibuka. Pindahin aja tab-nya. Miss. Coba saya anonet bisa nggak ya? Anonet. Nggak bisa lagi. Keisha, coba Keisha. Bisa share screen all? Jadi maksud saya itu gini. Kalau kalian screen all ya, nanti itu tab bawah kelihatan. Sebentar. Nih, lihat ya. Yang punya saya bawah ini kelihatan kan? Bawah sini. Ada Miss. Nah, Ada Miss. maksud saya kalau kalian pakainya screen yang di sini, ini ada tulisan screen nih. Nah, itu yang dilakukan Agatha tadi udah betul. Tapi kayaknya Keisha masih kurang tepat sih. Tapi nggak tahu saya. Tapi soalnya harusnya tabnya kelihatan. Jadi kalau kamu pilihnya yang screen, yang ini nih warna biru. Ini yang warna biru. Sebelah kiri dia posisinya selalu di sini. Sebelah kiri atas Keisha. Jadi jangan langsung share, tapi pindahin dulu warna birunya ke screen. Nah, jadi pilih screen-nya dulu, nanti tab-nya kelihatan. Seperti yang saya lakukan di sini, tab-nya sudah kelihatan. Nah, kalau tab-nya kelihatan, maka browser ini bisa ditutup dan dibuka. Tutup dan dibuka. Tutup dan dibuka, tutup dan dibuka. Nah, buat apa? Karena kalau temannya share screen, biar kita nggak ketinggalan dan kita bisa ngerjain tugas dengan lancar, itu tab harus dibuka seperti ini. Maka kamu bisa ngerjain tugas seperti yang saya lakukan. Misalkan, saya bisa ngerjain course. Nah, tanpa diganggu oleh screen temannya. Kalau temannya lagi share screen, itu pasti kalau kalian pakai apps ya. Kalau pakai apps itu kalian bakal ketutup. Jadi kalian nggak bisa ngerjain. Mungkin itu yang Kang Keisha rasain mungkin tadi. Dia nggak bakal nutup, terus kita nggak bisa ngerjain apa-apa. Nah, makanya kita perlu tahu kalau browser ini bisa ditutup dan dibuka. Ditutup dan dibuka, sehingga kita tetap bisa ngerjain dengan baik. Paham nggak maksud saya? Keisha dan Agatha. Iya, paham. Ya, jadi browser ini harus kelihatan. Caranya kadang-kadang dia hilang. Kalian bisa klik Windows ya. Windows itu adalah tombol kotak, kotak 4, ya bisa hitam, bisa putih. Pencet aja nanti dia muncul tab bawahnya. Kalau dia otomatis tutup ya. Tapi kalau punya saya enggak. Jadi bisa ditutup aja, klik aja browsernya ketutup. Habis itu buka, kebuka. Nah, ini saya akan cek lagi minggu depan ya. Agatha dan Keisha. Dan Agatha baiknya sih pakai aplikasi Zoom aja biar lebih mudah. Kalau Yes. Keisha coba share screen sekali lagi. Biar kita tidak coba share screen pakai screen. Pindahin dulu yang ke screen. Habis itu share. Kelihatan nggak? Tapi kamu udah pindahin ke screen. Punya kamu tetap nggak kelihatan browsernya.
Kamu udah pakai screen? Udah. Udah. Oke deh. Mm, Tapi bisa tutup nggak? Coba tutup browsernya di bawah. Udah. Tapi nggak ketutup. Enggak. Nggak ada Kenapa? yang apa kenapa? Nggak ketutup browsernya. Mm, Hah, kenapa? Klik Tuh aja, udah. klik. Harusnya langsung stop sih share screen-nya. Nggak ada browsernya. Udah. Udah Mm, gimana maksudnya? Harusnya share screen all itu pasti ada tab di bawah. Jadi Iya, ini udah tapi nggak ada ya. tapi nggak ada ya punya kamu. Oke. Saya nggak tahu jadi solusinya kayak gimana. Browsernya itu harus ditutup sama dibuka. Kalau enggak kamu bakal ketinggalan soalnya. Jadi besok kamu pakainya apa? Google Chrome. Iya. Oke. Minggu depan datang lebih awal, Agatha dan Keisha mungkin 10 menit di awal boleh. Saya akan cek ini lagi ya. Karena kasihan Ya. banget, sayang banget kalau misalnya kalian ketinggalan cuman gara-gara ketutup screen. Terus nggak bisa ngerjain karena harus nunggu temannya full screen. Karena saya pasti full share screen. Kalau kalian nggak bisa itu pasti nanti ketinggalan, tapi itu sayang banget. Nah, jadi nggak apa-apa. Hari ini kalian coba kerjain dulu aja lewat solution guide ya. Selesaiin aja project-projectnya. Minggu depan harapannya 10 menit awal sudah hadir, tapi tolong ingetin saya. Kadang saya lupa soalnya. Kadang saya lupa soalnya, jadi nggak apa-apa. Hari ini sampai sini dulu. Kita minggu depan saya cek lagi 10 menit awal. Ya sama, kalian bisa lewat online course. Sama bisa juga langsung ke link, tapi mohon hubungi saya karena saya harus absen manual kalau lewat link YouTube saya ya. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu? Agatha sama Keisha, saya harap minggu depan bisa ya. 10 menit awal saya bisa cek. Ya, Miss. Oke, kalau begitu saya Ya, tutup. Miss. Mohon maaf ya mengambil waktunya. Semoga minggu depan lebih lancar lagi. Terima kasih banyak. Selamat malam. Boleh silakan. Terima kasih, Miss. Selamat malam. Sama-sama. Miss itu juga izin ya.